Dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana atas kasus pengadaan sistem payment gateway atau pembayaran pembuatan paspor secara online belum juga ditindaklanjuti oleh pihak Polda Metro Jaya. Pasalnya, kasus yang merugikan uang negara puluhan miliar itu tak diketahui sudah sampai di mana prosesnya. Padahal penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi bernomor LP-166-2015 Bareskrim pada tahun 2015. Kasus tersebut sudah 6 tahun diusut Bareskrim, yakni sejak 2015 hingga 2020, kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Makanya Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia mengharapkan agar Polda Metro Jaya transparan dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi payment gateway di Kemenkumham. Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan kepada wartawan mengatakan jika memang kasus yang sudah 6 tahun tidak ada penyelesaiannya, maka menjadi tugas Polda Metro Jaya untuk memberikan kepastian hukum. Menurut Edi, masyarakat dan tersangka Denny membutuhkan kepastian hukum mengenai duduk perkara sebenarnya. Polda Metro Jaya seharusnya memberikan jawaban dan memastikan tegaknya hukum tanpa pandang bulu. Kami minta ke Polda biar ada kepastian hukum, tentunya penyelesaian agar jangan sampai menggantung, kata Edi seperti dilansir airmall.id. Edi menduga korupsi pada proyek pengadaan layanan jasa elektronik penerbitan paspor itu pasti melibatkan banyak pihak. Karena itu, kata dia, pengembangan bisa dilakukan lewat tersangka dalam kasus ini. Saya kira logikanya tidak mungkin dilakukan oleh sendiri yang bersangkutan. Pasti mungkin ada persetujuan daripada menteri. Saya kira tugas Polri untuk melakukan pendalaman, untuk melakukan penyelidikan bagaimana kasusnya, kata Edi. Edi mengingatkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memiliki program persesi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Oleh sebab itu diharapkan agar Polda Metro Jaya tidak hanya menganggap program itu sebagai slogan belaka. Polda Metro Jaya yang sudah diberi tanggung jawab dalam kasus itu harus merespon dengan cepat. Makanya tadi saya sampaikan kalau memang ada ditemukan kendala, kemudian dalam pembuktian saya kira bisa dihentikan, pungkasnya. Diketahui Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam implementasi atau pelaksanaan payment gateway Kemenkumham tahun anggaran 2014. Penetapan terhadap mantan pengacara Prabowo Subianto sebagai tersangka merupakan hasil dari gelar perkara di Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Mengutip yang diposting kompas.com, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mengendus dugaan tindak pidana korupsi dalam program Payment Gateway sejak Desember 2014 silam. Petunjuk awalnya adalah audit Badan Pemeriksa Keuangan setebal 200 halaman. Polisi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap petunjuk awal itu dan mendapatkan informasi ada uang lebih yang dipungut dalam sistem payment gateway layanan pembuatan paspor di semua kantor imigrasi. Uang lebih itu seharusnya masuk ke bank penampung. Namun yang terjadi, uang itu lebih masuk ke bank lain yang menjadi vendor. Pada 10 Februari 2015 yang lalu,
ada laporan ke penyidik Bareskrim Polri soal dugaan tindak pidana korupsi itu. Berselang 1 hari setelah masuknya laporan, penyidik langsung meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik menyiapkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang untuk menjerat Denny Indrayana. Berdasarkan penyelidikan sejak Desember 2014 lalu, penyidik menemukan ada kerugian negara sebesar 32.093.692.000 rupiah. Selain itu, penyidik juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar 605 juta rupiah dari sistem tersebut. Jika kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi era Presiden SBY ini sampai tidak ditindaklanjuti, maka akan benar bahwa hukum di Indonesia hanya tumpul ke atas, runcing ke bawah. Artinya, keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.